Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji muliakan, kami akan memulai pembelajaran kami dengan anak-anak SD hari ini. Mari Tuhan berkati setiap kami, Bapa, berikanlah hikmat kepintaran-Mu bagi setiap kami. Engkau kawal kami hingga pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Apakah semuanya bawa Alkitab? Tidak ada yang bawa Alkitab? Ya. Oke, maka Ibu akan membacakan untuk kita semua. Tapi sebelum Ibu akan absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke. Mercy Andani dan Temoli hadir ya. Juliana Mareta Temoli Hadir, Ibu. Oke, baik, terima kasih kalau semuanya hadir. Kita akan belajar tentang Roh Kudus. Apakah semuanya tahu siapa itu Roh Kudus? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang tahu, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik anak-anak, demikianlah jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Kita semua tahu bahwa apakah dalam pembacaan hari ini teman-teman semua tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut? Tidak ada yang tahu.
tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan tentang pada hari Pentakosta dan tentang Roh Kudus. Apakah teman-teman tahu bagaimana bentuk dan rupanya Roh Kudus? Tidak ada yang tahu. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa hari Pentakosta itu adalah terdengar suara seperti angin keras dan murid-murid mendengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Dan lidah-lidah mereka seperti api. Tampak lidah-lidah seperti nyala api sehingga masing-masing dari mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang mereka sendiri bahkan tidak mengetahuinya, yaitu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta itu terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi itu pertama kalinya kejadian turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem. Peristiwa Pentakosta itu terdengar seperti bunyi dari langit. Nah, bunyi itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa bunyi itu seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Yang kedua, kita akan masuk pada hari Pentakosta. Yang kedua kita akan masuk tentang Roh Kudus. Tadi sudah saya tanya dan tidak ada yang tahu apa yang mau kita omong. Bahkan keadaannya itu kita sudah baca berulang-ulang kali, tapi kita tidak mengerti. Nah, itu berarti kita harus lakukan apa? Kita datang berdoa, meminta pertolongan pencerahan dari Roh Kudus supaya Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kita. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang akan mengajar, membimbing, menghibur dan menolong kita umat Tuhan, menolong kita sebagai orang yang percaya. Jadi Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, kenapa adanya Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu diutus untuk menolong kita. Ya tadi yang sudah Ibu jelaskan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi para pengikutnya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus membantu kita memahami tentang firman Tuhan yang dimana kita membaca tapi kita tidak mengerti. Nah, disitulah peran Roh Kudus itu terjadi. Roh Kudus itu yang akan membimbing kita untuk kita memahami akan firman Allah tersebut. Dan ketika iman kita mulai goyah, ketika kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, nah disitulah peran Roh Kudus itu terjadi juga. Jadi Roh Kudus yang akan menguatkan iman kita sebagai orang yang percaya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah dilahir barukan oleh Tuhan, maka kita itu tidak bisa dipisahkan lagi, atau kita itu tidak bisa diambil lagi oleh siapapun. Kita itu sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Waktu kita sedih, nah itu Roh Kudus sebagai penghibur kita. Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita untuk bagaimana kita tidak lagi sedih. Ada ayat pendukung untuk kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Itu di situ firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yang ketiga adalah
Roh Kudus memberi keberanian kepada murid-murid Yesus yang ada pada hari Pentakosta tersebut. Kita ini juga sebagai murid Yesus. Jadi sebelum menerima Roh Kudus, murid-murid Yesus itu sering merasa takut. Namun setelah mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut, mereka menjadi berani memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, Roh Kudus itu memberi kekuatan dan keberanian kepada mereka untuk mereka bersaksi tentang Yesus Kristus. Sedikit ibu cerita, jadi waktu pertama kali kita belajar penginjilan di Malang, itu pertama kalinya kita turun lapangan sendiri. Setelah kita belajar 2 hari, terus kita turun untuk menginjil. Apa yang kita lakukan? Kita takut. Bagaimana padahal kita menginjilnya itu sesama orang Kristen, orang Katolik. Tapi ketika kita bertanya apakah mereka percaya akan masuk surga, apakah mereka percaya akan Tuhan Yesus, mereka bilang mereka percaya. Tapi mereka tidak percaya kalau mereka akan masuk surga. Nah, kenapa mereka? Ada yang tahu kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka akan masuk surga? Karena mereka punya dosa. Oke, berarti dalam pikirannya Juliana juga berpikir bahwa kalau kita punya dosa, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, itu sama seperti orang-orang yang waktu kita injil, mereka juga berkata bahwa kenapa mereka tidak bisa masuk surga, karena mereka masih punya dosa. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, itu tandanya kita tidak lagi melakukan dosa. Jadi semua dosa kita itu dilahir barokan. Jadi tidak ada lagi dosa. Jadi ketika orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia tidak lagi melakukan dosa. Jadi kita akan masuk surga kalau kita percaya Tuhan dan kita mau bersaksi tentang Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu sendiri yang akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk kita bersaksi tentang Yesus. Jadi awalnya kita mau menginjil itu kita takut, tapi lama-lama kita berdoa dan kita berlatih, akhirnya kita jadi berani untuk kita menginjil. Dan puji Tuhannya, orang-orang yang kita injili itu mereka mengerti tentang bagaimana yang tadinya mereka mempunyai doktrin yang salah, mereka akhirnya kembali lagi bahwa ketika kita percaya, kita akan masuk ke surga. Nah, ayat yang untuk mendukung dalam pembelajaran kita hari ini yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi walaupun kita buat salah, kita buat apa, tapi Roh Kudus itu yang akan ada di dalam hati kita, yang akan tinggal di dalam pribadi kita, sehingga ketika kita buat salah, kita sedih, kita kecewa, kita tidak mengerti, nah Roh Kudus itu yang akan menolong dan membimbing kita. Jadi pesan pembelajaran kita hari ini adalah karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan. Roh Kudus akan menolong kita, akan membimbing dan menguatkan kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap harinya. Sekarang kita akan diskusi. Nah, jadi sejauh dari yang Ibu sudah jelaskan, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu akan bertanya. Jadi apa saja yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut? Oke.
Tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut dan apa saja dampak yang terjadi bagi para murid tersebut. Tidak ada yang ingat? Kalau tidak ada yang ingat, maka jadi yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah ada suara yang seperti angin keras, ada lidah-lidah seperti api, dan semua murid di situ dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah percaya, ketika kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu sendiri yang akan menolong dan membimbing kita. Sejauh ini sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan mengakhiri kelas kita. Ibu harap semuanya pulang dan akan terus mengingat bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita sehingga kita hidup dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik, di mana kami diingatkan lagi bahwa Roh Kudus itu akan tinggal tetap di dalam hati kita dan akan membimbing menolong kita untuk ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita tidak mengerti tentang apa yang akan kita jalani. Berkati anak-anak murid ini, biarlah mereka selalu tumbuh menjadi anak yang berberkati dan selalu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Shalom. Salam.